Resolusi cinta Laura di tahun 2024, singgung bisnis dan karir. Cinta Laura mengungkapkan harapan dan resolusinya untuk tahun 2024. Masih soal pekerjaan, artis yang terkenal seorang workaholic itu menginginkan kesuksesan untuk pekerjaannya. Salah satunya adalah Cinta Laura ingin memerankan karakter baru di film. Rupanya Cinta ingin memberikan sesuatu yang baru dalam karir beraktingnya. Teman-teman yang sudah kenal aku dari kecil tahu aku orangnya overachiever banget. Jadi, kalau dibilang apa resolusinya, sulit banget untuk aku paparin dalam satu kalimat atau satu paragraf, tutur Cinta Laura saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Mungkin salah satunya ingin memerankan satu peran yang belum pernah aku peranin sebelumnya. Aku ingin memberikan suatu yang beda dari segi film, kata Cinta Laura menyambung. Selain karir di dunia layar lebar, kekasih Arya Fasco itu ingin terus mengembangkan ragam bisnisnya. Cinta Laura ingin melebarkan karya rumah produksi yang dia dirikan tahun lalu. Kalau dari segi bisnis, dari Agustus lalu aku punya manajemen sendiri, PH sendiri, dan lain sebagainya itu ingin terus aku kembangkan. Dan sekarang lagi berpartner dengan beberapa perusahaan besar untuk mengembangkan bisnis-bisnis itu, sambungnya. Hingga akhir gadis keturunan Jerman itu konsisten ingin terus menjalankan pekerjaannya hingga sukses sebagai resolusinya di sepanjang tahun baru ini. Jadi kalau ditanya goalsnya apa tahun ini, ya terus berkembang di setiap hal yang aku lakukan di pekerjaanku, imbuhnya. Sebagai informasi, Cinta Laura mulai aktif di industri hiburan sejak usia belasan tahun. Mulanya dia berkarir sebagai model remaja di ajang Top Model tahun 2006, saat usianya masih 13 tahun. Tahun 2007, Cinta Laura mulai menjajal dunia peran lewat sinetron pertamanya yang berjudul Cinderella, Apakah Cinta Hanyalah Mimpi. Saat itu Cinta dikenal banyak orang karena logat bicaranya yang khas layaknya bule yang baru bisa bahasa Indonesia. Karir artis serba bisa itu semakin meluas kala dia merilis single, You Say Aki, yang juga merupakan soundtrack dari sinetron yang dimainkannya. Sejak itu sampai sekarang nama Cinta Laura masih terus cemerlang di industri hiburan. Cinta Laura dikenal sebagai salah satu selebriti yang memiliki gaya hidup sederhana. Dalam beberapa kesempatan, perempuan keturunan Jerman Indonesia ini kerap kali menceritakan mengenai dirinya yang jarang berbelanja. Dibesarkan oleh sang ibu sebagai anak tunggal, Cinta Laura rupanya tidak dibiasakan hidup manja. Perempuan 30 tahun ini justru dilatih untuk berempati terhadap sesama. Kebiasaan ini rupanya terbawa saat Cinta Laura tumbuh dewasa. Meski merupakan selebriti ternama tanah air, Cinta rupanya tidak suka belanja. Pun ia membatasi belanja barang mewah, berbeda dari kebanyakan artis lain yang justru gemar membeli barang dengan harga fantastis. Cinta Laura pun mengungkap alasannya menjalani hidup mewah dan jarang berbelanja ini. Ia mengaku mengalami kegelisahan saat membeli. Cinta Laura ngaku gelisah saat belanja barang. Cinta Laura ngaku gelisah saat belanja barang mahal, ternyata pun jam yang ia beli seharga 102 juta rupiah. Cinta Laura dikenal sebagai salah satu selebriti yang memiliki gaya hidup sederhana. Dalam beberapa kesempatan, perempuan keturunan Jerman Indonesia ini kerap kali menceritakan mengenai dirinya yang jarang berbelanja. Dibesarkan oleh sang ibu sebagai anak tunggal, Cinta Laura rupanya tidak dibiasakan hidup manja. Perempuan 30 tahun ini justru dilatih untuk berempati terhadap sesama. Kebiasaan ini rupanya terbawa saat Cinta Laura tumbuh dewasa. Meski merupakan selebriti ternama tanah air, Cinta rupanya tidak suka belanja. Pun ia membatasi belanja barang mewah, berbeda dari kebanyakan artis lain yang justru gemar membeli barang dengan harga fantastis. Cinta Laura pun mengungkap alasannya menjalani hidup mewah dan jarang berbelanja ini. Ia mengaku mengalami kegelisahan saat membelanjakan uang. Deretan pernyataan kontroversial Indah G, sampai pernah ditegur Deddy Corbuzier. Ini bukan pencitraan, tapi kalau orang kenal aku sebagai sosok yang enggak suka shopping,
foya-foya karena memang ada sebuah kegelisahan saat aku mengeluarkan uang, tutur Cinta Kuya seperti dikutip dari TikTok podcast viral. Cinta Laura mengaku gelisah lantaran uang yang digunakan untuk membeli barang mewah itu bisa digunakan untuk membantu sesama. Dalam arti saat aku ke mall ada tas lucu nih, let's say harganya sedikit di atas batas wajar, and that's make me anxious wow dengan uang 85 juta rupiah kalau Umar di Jakarta mendekati 5 juta rupiah bayangin berapa orang aku bisa bantu. Tutur Cinta Laura bahkan menghitung bila jumlah satu tas yang mungkin dibelinya bisa menghidupi 15 orang dalam waktu 1 bulan. Tentunya hal ini membuat Cinta merasa semakin berat untuk mengelurkan uang terlebih untuk berbelanja barang mewah. Menariknya, sosok Cinta Laura yang menceritakan mengenai prioritasnya menghabiskan uang ini justru kedapatan mengenakan baju tak sedikit warganet yang salah fokus dengan jam tangan Cinta Laura saat berbincang. Bintang series skandal ini memang mengenakan jam bermodel unik yang mirip gelang. Jam tersebut rupanya berasal dari merek ternama Bulgari. Cinta Laura kedapatan mengenakan seri Serpentito Bogas yang harganya mencapai 5.950 euro. Saat dirupiahkan, harga jam tangan Cinta Laura ini mencapai 102 rupiah juta untuk koleksi terbarunya. Lah jam tangannya 100 juta lebih itu, celetuk seorang warganet. Her Bulgari Serpenti Watchtau, timpal warganet lain. Orang kaya bukan berarti gak pakai barang mahal, tapi gak sebanyak orang kaya lainnya, imbuh warganet yang berbeda. Cinta Laura akan merayakan Lebaran di Bali bersama orang tuanya. Sebab memang di sanalah keluarganya bermukim. Menariknya, tradisi Lebaran Cinta Laura berbeda dari yang lain. Jika kebanyakan orang mewajibkan baju baru dengan ketupat, maka hal itu tak berlaku bagi artis blasteran Jerman soal baju misalnya. Di tahun lalu saat Cinta Laura pulang ke Bali, artis 30 tahun itu meminjam busana sang ibu. Seperti yang disebutkan di atas, bagi Cinta Laura, memiliki baju baru di hari raya bukan sesuatu hal yang wajib. Aku tipe yang gak mikirin baju baru. Aku pun gak apa-apa pakai baju tahun lalu, jadi memang gak ada persiapan apa-apa, kata Cinta Laura ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan belum lama sambil tertawa. Pacar Arya Vasco ini menambahkan, tahun lalu, aku pinjam mamaku. Buat Cinta Laura untuk membeli baju baru, tak melulu harus di momen Lebaran. Sebab aktivitas ini akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh beli, kalau enggak ya enggak beli tuturnya sama dengan baju Lebaran. Cinta Laura juga tidak memiliki tradisi makan ketupat. Malah tahun lalu, ia dan keluarga menyantap menu makanan di hotel. Jadi benar-benar simple celebration, hanya sholat Id paginya, lalu makan pagi bersama papa mama. Udah itu aja, nggak ada makanan khas Lebaran, ucap bintang film Oh Baby ini. Bagi Cinta Laura, esensi Lebaran adalah berkumpul bersama keluarga. Termasuk pula meningkatkan ibadah menjadi yang lebih baik. Keluarga aku punya kepercayaan, Idul Fitri waktu untuk kita memiliki quality time. Aku rasa itu di mana kita memaknai waktu bersama orang-orang yang kita sayangi, terangnya. Mengaku akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini di Bali. Dia memilih Lebaran di Pulau Dewata lantaran kedua orang tuanya selain melaksanakan salat Id. Cinta Laura merasa aktivitas penting saat Lebaran yakni berkumpul dengan keluarga. And then makan pagi bersama papa mama, enggak ada makanan Lebaran atau sebagainya karena intimate sekali, jelas perempuan berusia 30 tahun itu. Menurut Cinta Laura, Idul Fitri menjadi momen menjalin keakraban dengan anggota keluarga. Dia berharap bisa selalu melakukan kebiasaan tersebut bersama orang tuanya. Aku lebih memaknai waktu dengan orang tua aku yang aku harap akan berlangsung dalam waktu lama, tutup Cinta Laura. Cinta Laura juga pernah tak percaya 100% Al-Quran. Aku percaya kita sekarang tinggal di dunia yang sudah modern, ada beberapa hal yang gak selalu bisa diaplikasikan, imbuhnya. Tentu saja perbedaan pandangan setiap orang adalah hal yang mesti diterima satu sama lain. Namun pertanyaan-pertanyaan cinta ini dianggap kontroversial hingga membuatnya menuai sorotan banyak pihak, termasuk perihal pendidikannya.
Pasalnya Cinta juga dikenal sebagai salah satu artis Indonesia yang sangat menjunjung pentingnya edukasi. Bahkan Cinta merupakan lulusan kampus top dunia dengan gelar kehormatan karena prestasinya. Ya, artis cantik kelahiran tanggal 17 Agustus tahun 1993 ini diketahui menghabiskan sebagian besar kehidupannya di luar negeri. Karena itulah tidak heran jika Cinta memiliki logat dan aksen yang unik saat berbicara bahasa Indonesia. Sekembalinya ke tanah air, Cinta bersekolah di salah satu sekolah swasta internasional terbaik di Jakarta, yakni Jakarta Intercultural School. Setelah itu Cinta melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan kampus yang dipilihnya tak bisa dipandang sebelah mata. Wanita keturunan Jerman ini memilih untuk berkuliah di Columbia University yang merupakan salah satu bagian dari Ivy League yang terkemuka. Tak main-main, Cinta juga mengambil 2 program studi sekaligus, yakni jurusan psikologi dan jurusan sastra. Kekasih Arya Vasko itu diriwayatkan berkuliah sejak tahun 2011 dan lulus pada 2014. Dalam kurun waktu 3 tahun berkuliah, Cinta dikabarkan berhasil mendapatkan IPK 3.90 sehingga membuatnya berhak mendapatkan gelar cum laude. Lebih spesial lagi, gelar ini konon hanya diberikan ke sekitar 20% dari 1.000 lebih mahasiswa Columbia University yang lulus pada tahun itu.